Selamat malam, kita senang boleh berjumpa kembali pada malam ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh melimpah kami nikmati bersama. Pada malam ini dalam kasih setiamu, kami rindu untuk kembali disapa oleh firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ini kita akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 dan Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44. Firman Tuhan mengatakan, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Saudara, menjadi orang yang terkenal adalah merupakan impian banyak orang. Banyak yang ingin terkenal dalam hidupnya. Nah, tahun 2016-2017 yang lalu, seorang gadis kecil dari Toraja, dia sangat terkenal di dunia tarik suara karena ia menjuarai Indonesian Idol. Dia adalah Sharon Padidi. Kalau ia ke Toraja atau kalau ia pulang kampung, ada begitu banyak orang berbondong-bondong ingin berjabat tangan, ingin berfoto bersama, ingin berjumpa dengan Sharon. Nah, itu tentang Sharon. Lalu bagaimana yang dikatakan firman Tuhan pada pembacaan kita pada malam ini? Dalam pembacaan kita menemukan kesan bahwa rupanya Yesus juga ini adalah sosok yang sudah sangat terkenal ketika itu. Ya, kalau dunia sekarang mungkin kita akan mengatakan Yesus ini sangat terkenal atau sudah sangat populer atau sudah menjadi selebritas. Ia dikenal oleh banyak orang ketika itu sehingga banyak orang yang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan dia. Termasuk banyak orang sakit yang berusaha ingin berjumpa dengan dia, berusaha menjamah jumbai jubah Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit itu berdesak-desakan datang kepadanya hendak menjamah Yesus atau menjamahnya. Dan bisa juga Yesus sendiri yang memang menjamah orang-orang sakit itu. Nah, dalam pembacaan kita salah satu atau salah seorang yang menjamah jumbai jubah Yesus adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun.
sentuhan dan kehadiran Yesuslah yang terutama, karena sentuhannya yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Dulu atau pada zaman dahulu, orang harus meminta izin dulu untuk bisa menjamah jubahnya atau jubah Yesus. Orang memohon kepadanya supaya mereka itu diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Nah, mengapa kita perlu mendekat dan menjamah Tuhan Yesus? Itu pertanyaan penting. Karena di dalam Dia ada kuasa yang tak terbatas. Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam Matius 28 ayat 18. Dan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu menurut Filipi pasal 2 ayat 9-10. Terbukti ketika perempuan yang sakit pendarahan dalam pembacaan kita ini dan orang-orang yang menderita sakit itu menjamah jubah Yesus, sesuatu yang dahsyat terjadi. Apa itu? Ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Nah, dalam Injil Lukas disebutkan bahwa ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, itu ada kuasa keluar dari diri Yesus. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Karena saudara percayalah bahwa Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib luar biasa. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Percaya itu saudara-saudara. Ada begitu banyak kelemahan yang kita miliki. Ada begitu banyak penyakit yang kita alami saat ini. Tetapi percayalah bahwa Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Perempuan itu bukan hanya disembuhkan oleh Yesus, tetapi ia juga pulang membawa berita sukacita besar karena ia juga mendapatkan keselamatan. Sehingga Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Itu luar biasa kata-kata Yesus baginya. Saudara, di sini kita belajar bahwa ternyata ketika dengan iman kita datang kepada Tuhan. Dengan iman kita datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Seberat apapun masalah, pergumulan hidup, persoalan, penderitaan yang kita alami, pasti dalam Yesus ada jalan keluarnya. Karena Dia berkuasa menyembuhkan dan memulihkan setiap kondisi yang kita alami. Karena itu percayalah, datanglah kepadanya, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia yang berkuasa dan menyembuhkan serta memulihkan apapun kondisi kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini. Engkau sungguh amat baik, memberi waktu yang boleh kami pakai untuk berdoa dan mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman untuk senantiasa datang pada Tuhan, bahwa seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan hidup yang kami alami, ketika dengan iman kami datang kepadamu Tuhan, Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami.
Kami yakin Engkau menguatkan dan memulihkan setiap kondisi yang kami alami bersama, termasuk kondisi yang begitu berat karena pandemi COVID yang sungguh berkepanjangan saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, tetapi dalam kasih-Mu kami memohon Engkau yang memulihkan kondisi kami, karena kami ini sangat rindu Tuhan untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan yang bebas dari pandemi COVID, untuk bersama-sama menjalani kehidupan dengan penuh leluasa, bersyukur dan bersekutu di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, malam ini sebelum kami beristirahat malam, kami berdoa Tuhan kiranya senantiasa memulihkan kondisi jemaat-Mu yang sakit, menghibur jemaat-Mu yang berduka, dan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kondisi apapun yang mereka alami. Juga Tuhan, kami bersyukur bersama saudara kekasih Bu Christine yang boleh berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya beliau Tuhan akan senantiasa bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan baginya melalui pertambahan usia. Bapa di sorga, jaga kami malam ini. Kami mau beristirahat malam, kami percaya seluruh hidup kami dituntun dan dikuasai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih, kore sumanga, pongimelo laku kita solanasang.